ilaha illallah, la ilaha illallah. Madad ya Rabbal alamin, rahma ila budil hastina jari ilahi, rahmat lima senden olur cari ilahi, ilahe illallah, la ilahe illallah. Ol benli benden geçeyim nakşisi vada. Hari ini kaji gampang tapi susah. Kapatang dong bahas masalah ikhlas. Sudah itu dong bahas kedua masalah zikir tauhid. Kira-kira selanjutannya apa namanya kita bahas? Khusyuk. Kaitannya itu khusyuk. Khusyuk kan sering disandarkan kepada sholat, ya. Padahal di luar itu juga orang sering nyebut khusyuk lah, katanya, gitu ya. Jadi nggak mutlak di sholat aja. Tapi sholat khusyuk syarat mutlak orang beriman. Banyak sekali karena kasih sayang Allah, wallahu alam ya, apakah sholat kita yang paling krusial dalam kehidupan itu diterima atau tidak. Itu persyaratannya di khusyuk. Ya, orang yang khusyuk pasti beruntung. Baik kehidupannya di sini maupun kehidupan nanti. Dan khusyuk itu arti kata secara gampang adalah tenang. Dan khusyuk itu secara syariat adalah tu'maninah. Tu'maninah itu tenang. Itu arti khusyuk sama. Ya. Insya Allah kita bahas. Dan ini banyak amalan. Karena Andung ingatkan kembali ya. Jangan sepelekan perkara khusyuk dan sholat ini. Orang sholat tapi nggak ngerti makna sholat syaratnya gimana. Sholat diterima adalah syaratnya adalah khusyuk. Khusyuk memang ada kaitan dengan konsentrasi. Tapi makna yang sebenarnya adalah tu'maninah. Ya. Kita bahas mudah-mudahan Allah ridhoi. Tajuk rencana yang kandung kaji hari ini, makna kasyuna ya ta'alaku bi hawasil insan. Artinya makna khusyuk terkait indrawi manusia. Kenapa terkait dengan indra? Karena khusyuk itu sering terganggu dengan indra. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita talim, kita sama-sama kuatkan itikad tauhid kita dengan zikir. Diawali kuatkan kembali keislaman kita dengan syahadat. Kemudian akui kesalahan kita karena manusia tempat kilap dengan istighfar. Ya. Kemudian baru kita memasuki mengingat Allah. Diikuti sama-sama hadirin. Lurus niat hanya ibadah ditujukan kepada Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ulang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ulang. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sholawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi umi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Zikir thayyibah, bersihkan wilayah tengah dada kita, hati kita dengan la ilaha illallah, dimulai dari bawah. Qadar ya. La ilaha illallah. 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 La ilaha La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenalkan dulu, lemas-lemas. Ila hadiniyah asyolihi wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah waridullahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Inna kala kulli syai'in qadir, takdi hajatina, pasang niat dalam hati. Wa khususon abaruhi Nur Jawaharul Muhammadin wa khususon Hodiri Al-Mahdi Khalifatul Rodin wabil khusus arwahi juriyatihi wa khususon arwahi muslimin mu'minin wa muhsinin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ahyina 'alal Islam wa amitna 'ala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ala ahdika wa wadika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu janbi faqfirli wa innahu yaghfiru bijunuba ila anta. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Doa ikhlas. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbi man ahaba. Allahumma rzuqnal ikhlasa wal istiqomata wa hubbi man ahaba. Ya Allah, berikan kami rizki berupa ikhlas, istiqomah, cinta kepadamu dan cinta kepada orang-orang yang mencintaimu. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabb, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku. Uraikanlah simpul pengikat lisan ini agar pentaklim maupun yang ditaklimi bisa memahami taklim ini dan Allah meridhoi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur alhamdulillah, kita banyak syukur kepada Allah. Selawat selalu kita panjatkan, kita hadiahkan kepada Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat bahagia ini sebetulnya karena taklim itu adalah suatu yang susah ya. Kalau Allah tidak berkehendak pasti terhalang ya. Dalam taklim ini tajuk yang akan andung sebagai pentaklim bahas tadi sudah dikatakan perkara yang disebut ikhlas, makna khusyuk dan terkait dengan khusyuk. Ya, ikhlas itu terkait juga dengan khusyuk karena ada doa supaya kita bisa sholat khusyuk tadi yang 3 kali doanya kaitannya dengan ikhlas. Yang terkait dengan gangguan-gangguan indrawi manusia. Amma ba'du, kita pahami pelan-pelan aja karena pentingnya kaji ini. Kata khusyuk dalam Al-Quran selalu disanding dengan sholat. Pasti itu. Kata khusyuk itu pasti nempel dengan kata sholat. Ya. Kita awali kaji kita dengan firman Allah ya. Dasarnya, istidlal dalilnya. Perkara khusyuk ini penting. Karena kita tidak diciptakan hanya untuk ibadah. Dan tiangnya ibadah adalah sholat. Betul kan? Dan syarat sholat diterima Allah adalah khusyuk. Al-Baqarah ayat 45. Ivan baca dulu.
dasarnya itu yang akan antum bahas. Al-Baqarah surat 2 ayat 45 diawali wasta'inu bisyabri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kita sering dirundung masalah hidup nggak? Sepele aja nih, kata Allah ya. Minta tolongin kenapa? Nggak selesai, bosan. Tuhan nggak sayang, hati-hati. Mintanya apa? Kalau Tuhan ingin nolong, sabar. Apa? Nggak perlu angkat tangan deh. Jadi perintah minta tolong sama Tuhan itu sabar, nggak perlu angkat tangan. Sudah itu apa? Sholat. Clear itu. Poinnya itu aja. Ya. Berat nggak itu? Sabar itu yang berat. Sholat juga berat karena sholat ada khusyuk. Ya. Khusyuk memerlukan konsentrasi. Satu poin itu kita udah bisa menuntaskan seluruh masalah hidup. Bisa nggak antum sabar? Sudah itu kerjakan sholat. Udah clear tuh persoalannya. Itu semua yang dua tadi sulit dikerjakan, jangan dianggap enteng. Sabar gampang bisa. Diamin aja, pergi. Sudah itu sholat bisa. Tapi sholat tidak khusyuk. Kecuali sabar khusyuk, sholat juga khusyuk. Udah nggak perlu minta berobat ini. Kalau antum sakit bengek, bengek, sabar, biarin bengek. Sudah itu sholat. Ya. Tapi sholat khusyuk sembuh bengek. Nggak percaya sudah. Tuhan itu sayang loh. Amalannya jelas. Ya. Gitu juga di Quran surat Al-Mu'minun nih. Ayat 2 antum dibaca aja nih, antum penggal aja ya. Alladzina fi syalatihim kasyun. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ditegaskan tuh. Iya, ditegaskan tuh. Minta tolonglah kepada sabar dan sholat. Kok enggak ketolong juga? Sholat kemana-mana. Allahu Akbar langsung ingat utang. Allahu Akbar, yang jodoh ingat hari mampus hadiah. Masuk tuh. Betul nggak? Ya, masuk tuh. Nah ini yang kalian bahas khusyuk ini. Ya. Imam Ibnu Abbas menjelaskan makna khusyuk dari kita nukil dari ulama-ulama beken dong ya. Karena ulama beken wah hebat-hebat ya. Adalah sedikit aja makna khusyuk. Tenang. Apa? Tenang. Itu poin paling mujmal kalau ditanya. Khusyuk itu apa? Tenang. Maka kalau disebut sholat hati-hati. Ya. Misalnya sujud tanpa ada tu'maninah, tanpa ada tenang, maka sholatnya bisa tidak syah. Untung Allah sayang. Tenang dulu, baru subhanallah, baru ucapkan. Itu sunat. Ya. Yang wajibnya tu'maninah. Arti tu'maninah itu adalah tenang.
Bisa nggak nenangin itu isi kepala pangana di sholat? Sulit Pak, karena ada zikir untuk bisa tenang sholat, lupa semuanya, digempurlah dengan la ilaha illallah, artinya nggak ada di atas, nggak ada di bawah, yang ada Allah, maka bisa tenang. Jadi kita belajar zikir oleng-oleng kata orang, itu metode supaya kita bisa sholat. Orang bertorekot kemana-mana supaya orang bisa sholat. Sekarang putusin aja, yang diterima Allah tuh sholat khusyuk. Khusyuk itu syaratnya adalah melatih gimana tidak ada ekspansi kepala mengganggu wilayah hati. Itu sholat. Ya, maka udah hebat deh kalau sholat kayak gitu. Umumnya sholat terhambat karena isi sholat itu tahu-tahu lupa, tahu-tahu udah ruku, tahu-tahu udah salam aja. Karena isinya duniawi, hukum asbab. Ya. Itu yang paling penting, makna dasarnya. Jadi Andung ingatkan kembali pentingnya, krusialnya kita di perkara sholat. Ya. Jadi udah jelas ya, Ibnu Abbas menyebutkannya makna dari khusyuk itu adalah tenang. Dalam ilmu fikih makna khusyuk itu adalah tu'maninah. Arti tu'maninah supaya tenang itu tu'maninah artinya tidak tergesa-gesa. Untung kayak dipotok ayam nih. Tung gitu. itu tergesa-gesa. Supaya tenang kan nggak tergesa-gesa, itu artinya tumaninah, itu artinya tidak tergesa-gesa. Ya. Nah. Jadi berdasarkan pemahaman tadi, sholat khusyuk berarti sholat yang ditegakkan dengan tenang dan tidak terburu-buru. Sepakat? Ada di Quran? Kontrol sholat kita sehari-hari. Andung perlu amalan dan bukti. Koreksi sholat kita sehari-hari. Jadi jangan salahin diri. Allah memerintahkan membuka pertolongan dari sholat dan sabar. Tumanina kan ada kaitan dengan sabar. Tidak tergesa-gesa. Sepakat? Sepakat? Banyak bener doanya nih. Banyak gini nih. Innova ketimpa Innova mati dia. Kalau dikabul Allah ya. Innova. Berat. Udah deh, sabar sholat. Beresin aja tuh. Udah pulang, udah selesai ngaji tuh. Apalagi? Masya Allah. Jadi torekot belajarnya supaya bisa sholat. Itu aja. Tidak aku ciptakan jin manusia untuk beribadah kepada aku. Tiangnya ibadah adalah sholat. Setuju? Setuju ya. Tidak terburu-buru deh, sholat itu tenang. Karena orang yang tergesa-gesa mengerjakan sholat, ia tak akan pernah bisa menikmatinya. Sholat itu sendiri. Enggak bisa menikmati sholat. Karena tergesa-gesa. Ibarat orang tergesa-gesa ketika makan. Gimana? Takut nih mau ada rapat, makan kenceng. Gimana? Itu bumbu nggak kerasa atau udah masuk perut aja, betul kan? Ya, betul kan? Nikmat lezat makan itu langsung hilang tuh. Ya. Coba antum nanti bulan Ramadan puasa nih ya. Yang membuat nikmat apa? Bukan makannya Pak, waktu menunggu. Dengan tenang, sabar sampai azan. Aduh ini. Semur lodeh, apalagi tuh randang, kumpulin semuanya, ya. Karena serakah dikumpulin semua. Pas dimakan, glek, hilang semua tuh. Enak nikmatnya nunggu tadi loh, betul kan? Nikmatnya tadi nunggu tadi tuh. Cerdas lah kita hidup tuh ya, cerdas deh, gitu. Jadi jangan tergesa-gesa ya, karena hilang semua kenikmatan hidup. Jangan terburu-buru, jangan merasa takut. Hidup itu diatur Allah. Kuatkan iman. Udah diatur Allah. Ya, jangan ikut campur. Ya. Selain itu kata khusyuk juga digunakan untuk menerangkan kondisi psikologis orang loh. Kebaca loh psikologis orang. Orang kafir, pendosa di hari kiamat kelak psikologisnya kebaca loh. Bahwa mereka dalam kondisi jiwa yang penuh kesedihan dan ketakutan. Ini diterangkan, ini perkara khusyuk loh. Di Al-Qalam ayat 43 firmannya itu dibaca tuh. Itu kondisi kejiwaan ya, kalau nggak bisa khusyuk ya.
Kasyiatan diawali. Jadi sholat itu kalau khusyuk, kejiwaan kita, karakter kita, penyakit dari kita memang hilang itu. Ini pentingnya kita bahas. Al-Qalam ayat 43. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. Dalam keadaan pandangan mereka tunduk ke bawah, lagi mereka diliputi kehinaan, dan sesungguhnya mereka dahulu di dunia diseru untuk bersujud, dan mereka dalam keadaan sejahtera. Nembah sedikit ngobrol mereka tafsirkan sedikit ya. Kasyiatan itu khusyuk, arti makna negatif. Khusyuk kalau di negeri akhirat itu hina. Khusyuk kalau di dunia itu mulia. Ya. Jadi kalau di akhirat antum khusyuk itu hina, karena nggak ngeliat surga ini matu. Khusyuk kan nunduk. Ya. Tapi kalau di hidup di dunia harus khusyuk, harus nunduk. Ya. Betul kan? Harus nunduk. Nah, ini dikuatkan di firman Allah ya. Tadi udah jelas. Jadi makna khusyuk kita perdalam dulu ya. Ya Allah, nanti di akhirat khusyukkan salah tuh. Berarti ngaji Quran. Nah, minta khusyuk itu waktu hidup di dunia, karena belum pernah dengar ada ulama minta khusyuk sampai akhirat ya. Padahal makna khusyuk kasyiatan khusyuk itu kalau di akhirat jadi hina. Ya. Khusyuk itu harus waktu di bumi. Itu ya, coba dibaca Al-Ma'arij ayat 44. Al-Ma'arij. Sama kasyiatan awalnya. Juz 29. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya serta meliputi kehinaan, itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Ya, kan udah diancam. Ya, nanti di sana kamu ya akan dihinakan dengan tunduk gitu ya. Itu di Ma'arij. Jadi khusyuk ini banyak di Quran ya. Maknanya harus dijabarkan secara lebih jelas. Coba kita bahas di An-Najiyah ayat 9 ini baca ya. Penggalannya ini. Absyaruha kasyiatan. Pandangannya tunduk. Begitu juga di Al-Ghasyiyah ayat 2. Wujuhu yamaijin kasyiatan. Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. Ya. Pas sudah mati alam barzah khusyuk di sana ya.
itu namanya terhina. Jadi khusyuk itu penerapannya waktu ada di bumi. Setuju? Jadi kalau ya Allah berilah saya kekhusyukan waktu saya di alam barzah, salah nggak? Salah. Ya Allah berilah saya khusyuk di alam ayat. Ya nggak benar. Quran semua menjabarkan kalau sudah punya alam khusyuk tadi menjadi negatif. Ya. Nah. Begitu juga di surat Fusilat ke alam. Kalau Fusilat itu ke alam. Alam juga harus khusyuk. Ya. Dibaca ayat 39. Ya, ayat 39. Kalau alam khusyuk teraniaya tuh. Alam tuh nggak boleh khusyuk. Gersang tuh. Nah, coba dibaca. Fusilat ayat 39. Wa min ayatihi. Awal surat. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت إنه على كل شيء قدير. Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya, bahwa kamu melihat bumi itu kering tandus. Maka apabila kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya tentu dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ngajarin. Mau jadi pawang hujan? Ayo, mau jadi pawang hujan? Tapi harus khusyuk ya. Ya itu doanya. Diawali dengan doa tadi. Doa ikhlas, istiqomah. Sambung aja ya gitu. Tandus itu. Yang kebanyakan doa ini nanti banjir. Yang kaku jadi kaku ya. Jadi doa-doa pawang itu begini. Tapi lama ya. Ya. Bisa nggak ditarik rezeki? Ya bisa lah, karena hujan itu juga rezeki. Gimana nih? Itu ngaji. Mat surat. Kalau doa itu pakai doa mat surat, doa yang dari wahyu. Kenapa jadi makbul doa ini? Karena alam harus bisa dibicara itu hanya dengan wahyu, bukan ngomongan orang. Alam kalau ngomong Quran dengar itu, jin dengar, semut dengar. Ya, Quran itu bukan untuk kita aja. Iya, betul. Itu disebut mat surat. Waduh, buka rahasia dong. Ya, awas kalau dijual tuh. Di bawah dia kedua ini. Iya kan? Betul kan? Yang kita takutin nanti pas main bola ini. Dihujanin ini nggak jadi bubar gitu. Masya Allah. Udah jelas ya. Kenapa kita bisa jadi makhluk? Karena makrifat. Karena kita tahu. Pasti kalian tahu dengan ayat ini kan. Ya, kekuatan Allah yang mati bisa hidup kan. Itikad akidah kita. Ya. Jadi ini kan menunjukkan bahwa kata khusyuk digunakan dalam Al-Quran untuk menuturkan kondisi yang nampak mati
tidak ada kehidupan. Ya, betul kan? Bisa ada kata-kata kalau sholat itu kan belajar mati, Pak. Supaya antum bisa mirajul mu'minin. Meninggalkan dunia itu antum harus mati. Itu disebut hukum nafi isbat. Dilatih dengan la ilaha illallah, zikrul maut. Makanya orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah zana. Udah paham ya? Dan itu nggak semudah diucapkan begitu. Karena terkait kebiasaan antum hidup. Kalau antum kebiasaan la ilaha illallah kayak gimana ya? Insya Allah deh matinya husnul khotimah. La ilaha illallah. Udah deh ke jannah. Surga itu tempatnya. Oh, ngerti lah ya Allah. Nggak usah dengerin antum banyak bener lah ya Allahnya. La ilaha illallah itu harus ditanam ke dada kok, nggak di kepala. Dada. La ilaha illallah. Allah. Karena ini masjid. Qalbu itu masjid. Tempat menampung rumah Allah. Ya. Isi dengan Allah. Ya. Setuju? Kemarin itu kajinya. Buka di salamnya kemarin. Terkait dengan khusyuk tadi. Jadi dia jelas khusyuk itu kata wahyu, bahasa wahyu, bukan bahasa manusia. Jadi makna khusyuk dalam sholat kita simpulkan lebih dalam lagi menjadi beberapa makna yang diterangkan oleh ayat-ayat Al-Quran tadi sudah dibaca. Pertama kesimpulannya ya, nggak apa-apa ya kaji khusyuk ya, karena itu prioritas kan. Nah, pertama ada gambaran sebuah makna yang paling melengkapi tentang hakikat khusyuk dalam sholat, yaitu suatu kondisi di mana seseorang yang sedang sholat benar-benar menyadari kelemahan, tunduk, ikhlas, itu khusyuk. Sadari antum dengan siapa berhadapan. Ya. Masa dengan atasan takut, dengan Tuhan nggak takut? Manusia apa tuh? Ya, dipanggil atasan ditinggal sholat, murtad antun. Betul kan? Itu itikad. Kenapa antum keras berkata demikian? Karena sudah banyak terjadi sekarang. Oke deh, kalau udah dipanggil Tuhan, tinggalkan semua. Masya Allah, disitulah Tuhan maha cemburu loh. Nggak bisa diduain. Ya. Jadi ini penting, antum menekankan itikad dulu. Ya. Sadari waktu sholat itu lemah, berhadapan dengan siapa antum? Terbatas, serba tergantung kepada Allah, terutama kepada Allah. Qul huwallahu shomad. Dengan kesadaran itu, antum bisa menegakkan sholatnya menjadi khusyuk. Sholat itu tidak meminta. Meminta itu sunat. Berada di dua sujud, robek firli, warhamni, warjukni, wajiburni, warfani, waafini, wafuani. Bukan sujud minta ini, bukan tegak minta ini. Jangan pula sholat itu ada transaksi. Sholat itu sudah aturan dari Allah, kamu di bumi itu datang suruh sholat, gitu. Jadi kerja itu nomor 2. Betul kan? Iya kan? Jadi tolong sadari sholat itu sangat penting, bukan asal-asalan. Poin itu. Memang susah kalau nggak dijelaskan, tidak ditekan dengan itikad. Yang duduk juga pernah memble perkara sholat kok. Betul. Jadi ini maksud dari firman Allah di Al-Mu'minun ayat 2. Alladzina fi sholatihim khasyi'un, kan gitu. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Ya. Karenanya Ibnu Abbas kan berkata khasyi'un itu artinya syakinun. Syakinun itu artinya kalau bahasa Arabnya tenang. Apa? Tenang. Khusyuk itu tenang makna pokoknya. Bila kondisi seperti ini yang dicapai seorang dalam sholatnya, maka ia akan merasa nikmat. Bisa nggak sholat itu nikmat? Di kafe nikmat kita. Ada duit nikmat kita. Walah, kemana nih? Ya, dilatih.
Supaya sholat bisa nikmat itu dengan khusyuk. Antum kasih tahu ya. Supaya bisa khusyuk dengan mudah, ada metode. Antum sampai ini nggak ada diri salah. Gini, orang Indonesia itu kalau sholat sering nggak ngerti bahasa Arab kan? Iya kan? Sering nggak ngerti bahasa Arab. Maka sholat pilih yang ngerti bahasa Arabnya. Supaya program kepala kita tahu yang dibaca artinya. Ingat sholat itu tidak nafi, sadar. Sadar apa yang disuruh kulhu Allahu ahad. Allah itu satu. Kan gitu. Jadi kalau memang sholatnya ini. Sholatnya Al-Baqarah. Wah, dari 1 sampai 13 katanya. Ngerti enggak? Gimana khusyuk? Ya. Ini ngomong dengan refleks memori karena hafalan. Tapi nggak ngerti. Pikiran kemana larinya? Masuk tuh korin setan. Masuk itu. Pasti masuk itu. Mengisi kekosongan. Itu energi. Ada yang kosong nggak? Hati kosong. Nggak ngerti makna. Maka masuk korin itu. Pep. Isi pasar. Isi duit. Padahal bacaannya Al-Baqarah. Jangan-jangan Al-Baqarah bacanya perkara akhirat. Tapi diisi perkara dunia. Bertolak belakang nggak? Itu yang tidak khusyuk. Jadi syarat khusyuk. Ya, ngerti yang dibaca. Allahu Akbar, Allah yang paling besar. Jadi ikuti maknanya. Itu banyak ulama ngomong kayak gitu deh. Jadi memang susah. Ya. Memang susah. Kasyun syakinun tenang. Bila kondisi seperti ini sudah dicapai seorang dalam sholat, maka ia akan merasa nikmat. Dan takkan pernah sedikit pun merasa terbebani. Itulah makna dari surat Al-Baqarah 45 yang tadi wa innahu lakabirutun illa alal kasyiun. Dan sesungguhnya yang demikian itu berat kecuali orang yang khusyuk. Ya. Jadi dari kesadaran tadi kita merendah di hadapan Allah, tahu Allah yang maha segala maha, kita timbulkan khauf, takut. Ya. Seperti inilah akan mencapai kesadaran dalam kita sholat, bukan hanya ritual, bukan hanya penggugur kewajiban saja. Hati-hati, sholat itu solusi dunia wal akhirat. Melainkan harus tercermin dalam kehidupan yang nyata sehari-hari. Cermin dari sholat apa? Iwal munkar. Tidak akan menjadi zolim, baik batin maupun lahir. Kalau antum masih jolim berarti ada masalah di sholatnya. Setuju? Nanti ngebahas. Sering gak nyambung di secara logika intelektual. Kok sholat bisa jadi orang gak jolim ya? Boleh manung berdebat. Anung buktiin. Ya. Bila seseorang benar-benar menjiwai hakikat sholat, maka ia tak hanya baik secara ritual, melainkan setelah sholat dia pasti baik secara sosial. Itu yang disebut akhlakul karimah atau akhlak mulia waktu bersosial. Maka kalau kita sudah berakhlak sholat, ya, dianggap sholat antum berketerusan. Itu disebut sholat idaimun. Enak kan? Dianggap berketerusan sholat. Ya. Ini bukan kataan doang. Ini dari Allah istilah dalilnya. Al-Ankabut 29 ayat 45 dibaca. Utlu ma uhiya awal surat.
والله يعلم ما تصنعون. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Alkitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mudah-mudahan Allah beri Anda tafsirkan dulu supaya bisa mengamalkan ayat ini ya. Jadi perhatikan ayat tadi secara serius. Di sini ada jaminan Allah. Allah tidak bohong. Allah tidak bohong. Bacalah kepada Nabi kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, dan tegakkan sholat. Baca tadi ini, tegakkan sholat. Ya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu jaminan Allah. Kalau antum sholat, tercegah dari antum berbuat keji dan mungkar. Sering orang nggak percaya itu. Masa gitu-gitu aja bisa mencegah itu? Sungguh mengingat Allah. Dalam konteks ini jangan dipenggal. Orang tarekat nih, ya, itu lebih besar daripada ibadah lain. Jadi zikir lebih besar daripada sholat. Padahal pengertian zikir itu adalah sholat. Jadi zikir yang ada di luar itu untuk bisa sesungguhnya zikir, yaitu sholat. Setuju? Nah. Jadi Allah itu mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau perhatikan ayat tadi, ini udah jelas ya. Di dalamnya terkandung jaminan dari Allah. Kalau antum masih nipu, ya, masih marah-marah, ada apa di sholatnya? Bener deh. Ya. Seorang mengerjakan sholat pasti akan tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan juga efeknya, dia tidak akan dijahili orang. Dan efeknya, dia tidak akan diberi amanah yang menyusahkan antum. Tuh kuncinya. Dari Allah, beres sholatnya. Kok kayak marah-marah gini antum? Ini itikot. Antum harus tegaskan ini itikot. Persoalan hidup sering di sini. Sholat aja dulu deh, khusyuk berat. Karena Allah Maha Kasih Sayang. Yang bahaya itu adalah tidak sholat. Maka antum kafir. Kan? Kafir itu loh. Apa syarat kafir? Dosa yang tidak bisa diampuni. Beresiko nggak? Jadi kalau ada orang susah di dunia, antum suruh sholat, enggak juga sholat, ya udah pergi aja antum. Betul? Capek. Nasihatinnya capek. Solusinya itu. Jadi ini antum tekankan deh, tolong deh. Ya. Bukan sok-sokan ini. Ini kata Allah. Tanda antum sayang ya. Ini suruhan Allah begitu. Ya. Pengen nggak kita anteng ayem, nggak dirundung masalah dalam konsep yang terasa berat sekali. Karena itu tadi. Ya. Ya jangan ditantang Allah itu deh. Ya. Lapisan pemahaman intelektual kalau dihadapkan dengan Quran habis. Karena lapisan Quran itu 80. Satu arti ada di kepala, satu arti ada di hati, satu arti ada di jiwa, satu arti ada di alam, satu arti ada di alam metafisika. Mau disebut sampai pagi. Di sini kita sudah memahami level 13 untuk menjabarkan ke level akal. Bingung kan dong? Karena nggak bisa menerima. Setuju ya? Kok kayak ego antum berbicara di sini? Bukan ego itu. Tanpa Quran antum nggak berani berkata bohong. Karena antum berhadapan dengan wahyu. Ya.
Kalau di sini dikajinya dianggap joli, nggak mungkin bisa baca Quran. Antum pergi ke dukun, buka Quran nggak berani itu, kebakar tuh. Nggak berani. Jadi bukan promosi ya, ini bukan pilkada. Ya, di sini kami paling benar nggak begitu. Setelah pertama Quran ya. Iya, mau main-main. Bukan dengan antum apa? Ya, yang duduk ini makan nasi kalau dibacok mati ya. Ya. Tapi kalau dia ada dengan Allah, jangan takut antum. Sepakat? Jadi guru kita Allah itu keren. Nah, anu enggak, bukan guru. Cuman menyampaikan juga ini. Jadi banyak maaf karena ini itikot penekanan dalam kehidupan yang serba ribut kalau Sunda, serba susah menguruskan. Jangan terlalu banyak doa 1000 dinar, doa pelet, doa betok emas, hantu belau, mainan itu, ya mainan itu. Sholat aja benerin, ya benerin sholat, terus benerin sholat. Ingatnya jaminan Allah itu kalau mengikuti aturan Allah yang paling krusial adalah sholat, pasti antum menang. Dan kita tahu Allah tidak pernah bohong. Maka jika ada seorang yang sholat tetapi perilakunya jahat, sungguh yang harus dipertanyakan adalah bukan sholatnya, kualitas sholatnya. Banyak orang masih buat jahat sholat. Yang perlu kita pertanyakan cerdas, apanya? Kualitas sholatnya. Ya, itu kita perbaiki. Khusyuk atau enggak? Atau hanya penggugur kewajiban? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan kejiwaan efek daripada sholat kita bisa khusyuk. Kedua, sholat adalah ibadah yang sangat agung. Kalah semua ibadah lain. Oh Ramadan untuk bisa sholat. Oh haji untuk bisa sholat. Oh zikir untuk bisa sholat. Oh sedekah untuk bisa sholat. Yang dihisab pertama siapa? Sholat kan? Kalau sholatnya beresek, kayak pun kacau, nggak ada faedah. Ya, kalau sholatnya masih kacau, ibadah nikah juga bisa kacau. Jangan cerai. Sholatnya deh. Setuju itu. Karena sholat itu itu. Apa tuh namanya prioritas ya? Prioritasnya. Di sini Anda nggak suruh deh datang ngaji di sini taklim, nggak perlu. Sholatnya aja benar sini. Maka kan ketemu majelis taklim yang lebih keren dari sini. Benar. Oke? Anda tidak memotivasi, tapi Anda menyampaikan dari Allah. Mulai besok kualitas sholat kita dalam kehidupan sekarang beresin. Hanya itu. Jadi kemarin kok dikajian di tauhid itu untuk sholat. Karena kalau sholat nggak ada tauhidnya juga nggak diterima. Jadi yang zikir tauhid, yang puasa itu supaya kita bisa sholat. Iya kan? Kedua, sholat itu ibadah yang sangat agung deh. Tak ada ibadah dalam Islam yang langsung Allah berikan kepada Rasulullah tanpa perantaraan Jibril. Nggak ada perantaraannya. Jibril aja nggak sanggup. Berarti bukti agung tuh. Kecuali sholat. Ibadah puasa melalui Jibril. Ya, haji melalui Jibril. Sholat jemput, diundang. Mau ninggal sholat? Enak tuh. Tantang Allah. Udah kacau ngeri banget dari dulu. Kan ini menunjukkan betapa agungnya ibadah sholat. Di hari kiamat nanti ibadah ini akan menjadi barometer bagi ibadah lainnya. Hadis tuh. Karenanya seperti disebutkan dalam sebuah hadis, yang pertama kali dihisab dari diri seorang kelak di akhirat adalah sholatnya. Ya kan? Bila sholatnya baik,
maka ibadah yang lain pasti baik. Sebaliknya, bila sholatnya buruk, ibadah 1 miliar pun tetap buruk. Jadi peran khusyuk dalam sholat penting karena yang dinilai kualitas sholat. Duh, ya. Karena itu, tahu kan Ibnu Taimiyah ada kitabnya Majmu' Fatwa. Nah, menjelaskan bahwa khusyuk adalah syarat diterimanya sholat. Kenapa Ibnu Taimiyah itu berani ngomong kayak gitu? Berarti ada dasarnya dia ngomongkan ulama itu. Istilahnya firman Allah. Quran surat Al-Mu'minun 1-2. Ya, dibaca deh. Tadi walaupun dibaca itu dasar. Syarat diterima sholat adalah jelas. Baca aja. Khusyuk. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sepakat? Kesimpulannya, nggak mungkin deh antum bisa hidup bahagia dunia wal akhirat bila seseorang yang namanya muslim tidak mempunyai kualitas khusyuk dalam sholat. Ya. Kalau misalnya khusyuknya bisa cuman sepertiga dari sholat, ya, maka dapat bahagianya sepertiga. Jadi kalau ingin bahagia di dunia kehidupan aman, setar pertama subuh khusyuk 2 rakaat. Udah itu zuhur khusyuk 4 rakaat. Dijamin susah tuh. Susah. Benar susah itu. Jadi minta tolong supaya bisa khusyuk. Ya tadi doanya. Yang apa? Ikhlas di sholat. Ya. Jadi udah jelas ya. Bisa kena kutuk Pak di sholat itu. Kalau nggak sholat, itu poinnya. Tapi ada akan baca dari sholat nanti. Seperti sudah disebutkan tadi, para ulama fikih membahasakan khusyuk itu kan tumanina. Ya. Jadi kedua, kata khusyuk dan tumanina ini menunjukkan makna yang sama. Ya. Jadi kalau ditanya khusyuk itu apa? Kalau dijawab tumanina udah benar itu. Ya. Yaitu sholat yang ditegakkan dengan tenang. Tidak terburu-buru, penuh dengan kesadaran kehambaan pada Allah. Yang ketiga kita bahas hakikat khusyuk. Sekarang naik. Apa itu hakikat khusyuk? Berdasarkan curah yang tadi di atas 1-2, ya, bila dinisbatkan kepada sholat hakikat khusyuk, maka maksudnya adalah sholat yang tidak hanya tegak secara fisik. Tidak. Maka ada istilah orang-orang hakikat, sholat itu mi'rajul mu'minin. Mi'rajnya seseorang menghadap kepada Allah. Sama waktu Nabi di mi'rajkan manggil. Jadi antum kalau sholat itu terbang sebetulnya. Nah, ini kalau hakikat sholat itu maknanya sudah derajat wali sebetulnya ya. Tapi anda mesti menyampaikan makomatnya. Jadi sholat itu punya strata.
Itu jelas. Mudah-mudahan antum semuanya bisa sampai titik ini kan. Karena potensi manusia itu adalah makhluk mulia. Ya. Ada rumah Allah. Jadi sholat itu tidak hanya tegak secara fisik, melainkan juga terbangnya jiwa. Terbangnya jiwa. Kalau ini baca syair Rumi itu di sini isinya. Ya. Maka ada iktibar makna. Nah, ini berat. Ya. Nampak di sini betapa peran penting terlibatnya jiwa ketika kita sholat. Jadi gimana kita waktu sholat itu jiwa kita juga ikut sholat. Ketika seorang mengerjakan sholat, karena tak heran jika banyak hal dalam Al-Quran disebutkan perkara jiwa yang disebut an-nafs, ya kan? An-nafs menjadi penekanan loh. Kata tazkiyah artinya apa? Tazkiyah itu artinya pembersihan. Jadi sholat antum itu kejiwaan antum dibersihkan. Tazkiyah itu kalau disandarkan kepada sholat dalam konteks kejiwaan. Duduk ya maksudnya ya. Nah, selalu dimaksudkan untuk pembersihan jiwa. Syariat menyebutnya apa? Tazkiyatun nafs. Ya. Dasarnya mana ini? Istilah dalil yang andung nukil dari firman Allah. Asyam 91, 7, 8, 9, 10. Apakah sholat itu hanya tegak secara fisik? Tidak, termasuk jiwa. Ya, dibaca. Asyam 91, 7, 8, 9, 10. Dibaca itu. Pendek-pendek. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Ada dokter jiwa. Ya. Jadi kemarisan kejiwaan di sini. Ya. Kuncinya di sholat. Ya. Jadi kalau kita kejiwaan kita ajak oleng, split kejiwaan gitu ya. Agak kacau. Sering baca ini sudah apa ya surat ini ya. Nah, sering baca. Ya. Insya Allah. Ini maksurat. Ya, maksurat. Ya. Kalau sulit kali, ya. Sulit kali masa kejiwaan kita sering terganggu. Karena di sini ada tazkiyatun nafs. Jadi gini, Allah itu kadang menguji manusia itu dengan ilham. Ilham baik, ilham jelek. Allah masih juga ilham jelek. Tapi pas kasih ilham jelek, kita disuruh membersihkannya. Yaitu dengan sholat khusyuk. Tuh, baca ini.
Tapi kalau perkara nafsu kita hantam dengan puasa, itu bukan membersihkan, menahan. Kalau ini membersihkan, sapu. Kalau terus baca ini, ya, aku nggak mau nikah. Itu kejiwaannya. Jadi harus cerdas. Tahu ya? Jadi makanya udah deh. Sekarang kita masih suka uang, masih ingin tambah istri. Ya gitu ya. Ditahan itu dengan saum. Karena kalau dihantam ini ya nggak istri ya tuh. Disapu kan. Gitu. Itu kejiwaan. Duduk ya. Anu tidak akan menjabarkan gimana cara amalannya. Ya. Tapi setidaknya kita makrifat dari firman Allah itu. Ya. Lebih dari itu di alam akhirat nanti ketika tiba saatnya ahli surga masuk surga, ahli neraka masuk neraka, Allah akan lebih dahulu memanggil orang-orang yang jiwanya sering dibersihin tadi. Menegakkan ibadah kepadanya tidak terpengaruh godaan apapun karena udah bersih kan. Tapi kalau puasa kan masih nahan. Buktinya puasa itu terkait dengan batasan waktu. Tuhan sayang. Iya kan? Ini kata siapa? Kata Allah loh. Al-Fajr 89 surat itu. Jangan cari aja 89 surat itu. 27, 28, 29, 30. Dibaca ya. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي Wadkuli jannah. Baca artinya. Wadkuli jannati. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi kondisi kejiwaan ya itu ada di sholat. Ya, di mana seseorang yang melakukan sholat dengan penuh syarat, rukun, sunnah, ngerti khusyuk, mentauhidkan hanya kepada Allah waktu kita sholat, serta dilakukan dengan tenang, khusyuk, penuh konsentrasi, meresapi, menghayati ayat. Juga semua zikir juga begitu ada di sana terkait dengan tauhid waktu kita sholat. Ya. Dengan cara itulah sholat yang kita lakukan setiap hari sebanyak 5 kali, beruntung kita enggak 50 kali, akan menjadi khusyuk serta akan bisa memberikan implikasi yang positif pada kejiwaan kita, kehidupan kita, juga bisa mencegah manusia otomatis pengertian totalnya dari perbuatan buruk dan kemungkaran. Ya, udah yakin kalau sholat itu bisa menghindari perbuatan buruk dan kemungkaran? Yakin? Yakin ya? Tapi kualitas sholatnya harus benar. Ya. Di ini ditegaskan di Al-Kabut 45 tadi, di Al-Maun ayat 5 andung tambah. Kalau di Al-Kabut 45 tadi penggalannya tadi udah dibaca, inna sholata tanha anil fasya wal munkar kan. Kalau di Al-Maun ayat 5 itu alladzina hum
sholatihim syahun. Nah, sesungguhnya sholat itu dapat mencegah diri dari perbuatan yang buruk dan mungkar, pasti itu. Kalau kualitas sholatnya benar. Celakalah orang yang melakukan sholat tapi hati mereka lupa apa yang ia lakukan. Resiko dari tidak khusyuk itu, kata Allah, celaka. Nggak percaya baca di Al-Maun. Jadi ada orang yang rajin karena sholatnya nggak ikhlas. Rajin, tapi celaka ya. Allah masih sayang. Nggak dicelakain loh. Ya, tapi nggak diberkahin. Ya, dikasih 1 miliar, sakitnya 2 miliar, gadang pasak dari tiang. Sadis nggak? Kan sadis tuh. Ya. Jangan sampai gitulah. Itu istidraj. Jadi sudah jelas pentingnya kita bahas perkara khusyuk ini. Jadi melihat arti pentingnya khusyuk dalam sholat. Ketika seorang hamba telah mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk, berarti ia telah sampai pada tingkat keimanan yang paling tinggi. Jadi kalau mengkaji makomat derajat manusia sempurna adalah orang yang sudah bisa sholatnya khusyuk. Ya, itu aja. Kadangkala aneh Pak, subuh bisa khusyuk, ya, ya, zuhur enggak khusyuk. Ini kalau udah 1 hari itu khusyuk udah makomat tinggi deh tuh. Ya, udah bisa di atas wali loh. Nah, itulah. Itu dari Nabi mengucapkan begitu. Jadi kita terlalu tinggi ngaji kadangkala ya. Sementara yang paling krusial dasar sholat khusyuk aja nggak pernah kita bahas secara lebih mendalam. Jadi sesungguhnya khusyuk dan menghadirkan hati dalam sholat serta tenangnya anggota badan lahir dan batin dan melaksanakan sesuai syarat dan rukunnya secara syariat Islam itu merupakan iman yang paling sempurna, manusia kamil. Ya. Di samping itu khusyuk merupakan syarat diterimanya sholat, kan tadi sudah dijelaskan. Ya. Karena itu orang yang melaksanakan sholat tapi hatinya tidak khusyuk, maka seakan-akan ibadahnya, Anda hanya bisa menyebut seakan-akan. Karena Allah masih ada yang disebut rasa kasih sayang. Ya. Seakan-akan ibadah yang dilakukannya sia-sia. Namun begitu harus diakui bahwa khusyuk itu merupakan perkara yang berat loh. Jangan dianggap enteng. Maka ada amalan berdoa supaya bisa khusyuk. Apalagi bagi kita yang masih awam. Sedikit sekali orang khususnya zaman sekarang yang mampu khusyuk dalam sholatnya. Kalau kenyataannya seperti itu, maka minimal yang bisa kita lakukan adalah bagaimana khusyuk itu bisa terwujud dalam sholat walaupun tidak penuh. Walaupun hanya sesaat. Ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin ya. Maka tidak mungkin untuk mensyaratkan manusia agar menghadirkan hati khusyuk dalam seluruh sholatnya. Tidak mungkin kata Imam Al-Ghazali. Karena sedikit sekali orang yang mampu melaksanakannya. Dan tidak semua orang mampu mengerjakannya. Karena itu maka yang dapat dilakukan adalah bagaimana dalam sholat itu bisa khusyuk walaupun hanya sesaat saja. Ihya Ulumuddin juz 1 halaman 161. Itu zaman Al-Ghazali. Masih belum terkontaminasi dengan dosa besar. Sudah diakui sholat khusyuk aja susah. Apalagi zaman sekarang. Kebayang kan? Ya. Jadi kesimpulannya khusyuk dalam sholat sudah jelas merupakan satu kondisi di mana kita melakukan sholat dengan tenang, penuh konsentrasi, ulang lagi ya. Tambah menghayati, meresapi arti dan makna sholat yang sedang dikerjakan dan itu merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan sekarang agar ibadah yang kita laksanakan dapat dirasakan dalam kehidupan yang nyata, tidak semata-mata formalitas untuk menggugurkan kewajiban saja. Dari kaitan ini kita pada umumnya mengaitkan khusyuk dengan pelaksanaan sholat secara tenang baik lahir maupun batin. Sebagaimana sebagian ulama menyebutkan tanda khusyuk pada seorang hamba Allah adalah tandanya orang yang udah khusyuk. Orang yang khusyuk ketika dipancing kemarahannya, dilanggar janjinya, atau ditolak oleh orang lain, atau diuji dalam segala hal, akan menghadapinya dengan penuh penerimaan, ikhlas. Itulah tanda khusyuk.
koreksi diri kita. Ya, apakah kita khusyuknya berapa persen? Tandanya itu tadi. Disinilah kaitannya dengan kaji yang di depan, ikhlas. Menjalani ibadah dan cobaan hidup. Karenanya bisa dikatakan orang yang khusyuk adalah mereka yang padam api syahwatnya tapi tidak hilang. Setuju? Tidak hilang. Kecil asap dalam dadanya. Kolbunya selalu menjadi syalim, bersih. Dan terbit cahaya takjim. Selalu ada ilham baik. Walaupun kretek ilham jelek, dia selalu tazkiyatun nafs, membersihkannya dalam hatinya sehingga syahwatnya lama-kelamaan bisa dikendalikannya. Hatinya hidup dan pembawaannya otomatis fisiknya tenang. Nah, ini semua dikatakan dari Allah. Firman Allah, tutup kaji ayat 63. Dibaca. Surat apa tadi, Dok? Surat apa tadi, Dok? Suratnya Al-Furqan. Al-Furqan. Ayatnya 63. Al-Furqan. Wa ibadur rahmanil ladzina. Lanjut. 63. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Halo, Ikhwan. Ya, gimana nih? Orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata menghina. Mereka mengucapkan salam. Bagaimana berjalan? Salam. Bisa? Masya Allah. Aduh, tanda tenang itu di situ, kelihatan. Action. Dari kita bertindak action. Sorry aja nggak mau kalau lagi kalah. Sholatnya ya, beresin. Insya Allah, ya dihina orang kita tidak jatuh. Justru mau beri salam orang itu tidak jatuh. Enggak. Ada beberapa. Tandanya kita berkhusyuk sholatnya. Ya. Jadi banyak maaf ya, Anda menyampaikan apa yang terjadi sehari-hari kita. Ya. Jadi setidaknya kita tahu. Ternyata kita supaya bisa tenang, bisa menyapa salam, ya walaupun dia menjolin kita. Ternyata beresinnya itu waktu kita sholat. Kalau kita bisa khusyuk bisa. Apapun ilmunya tetap aja harimau campur kalau apa kalau berjalan. Masya Allah, sholat bener ini. Masya Allah, bener ini. Jadi kata merendah tidak lain adalah tawadu. Tawadu itu khusyuk. Di syariat sering nyebut ya, itu khusyuk. Jadi amalan tawadu ya sholat bisa khusyuk lah. Maka bisa tawadu, maka bisa merendah. Apapun pandangan perihal khusyuk, ulama itu semua sepakat bahwa khusyuk bertempat di mana? Halo,
Di mana tempat khusyuk? Nih kata Nabi, bukan ini. Bukan ini. Ini Quran di sini, lapisan tertinggi. Bukan di sini. Kalau orang masih dijabarkan Quran di sini, hati-hati murtad. Maaf. Ya. Maka ada kalau orang mengerti spiritual, paham Quran, jangan coba-coba menyadarkan Quran melalui akalnya. Ini penting. Karena untuk kebaikan kita. Khusyuk itu kata Nabi bertempat di hati, kecerdasannya di hati. Adapun pembawaan lahiriah hanya bersifat gejala, tanda dari khusyuk itu sendiri. Jadi seorang ulama pernah menegur orang yang berpenampilan kumuh buruk sebagai kekhusyukan. Wahai fulan, khusyuk itu di sini, kata ulama. Bukan di penampilan. Oh keren, cerdas sendiri aja. Bukan di penampilan, khusyuk itu di hati. Ya. Kalau Tuhan itu dihina, itu banyak pembunuhnya itu. Nandung, kamu jawab. Jangan coba-coba berbicara sama seakidah menghina Tuhan kita. Itu resiko. Kenapa jadi keras ini? Karena antum sangat kutuk kalau tidak dinasihati. Kutuk itu terkait dengan amanah. Itu resikonya. Ini bukan nakut-nakutin, itu ada hadisnya, ada Qur'annya. Jadi sangat penting. Jadi banyak maaf, anda harus menjabarkan ini. Iya kan? Jadi jangan anda berkecerdasan kepala kalau perkara wahyu. Jadi taklid aja. Karena lapisannya ada 80. Kenapa Ismail begitu? Tuhan itu kok begituin anaknya? Gak bisa diadakan sini. Gak bisa. Banyak lapisan yang mesti dijelaskan lagi. Jadi kata ulama, yang jelas khusyuk itu sangat penting karena berkaitan dengan kejiwaan, sifat sholat orang-orang yang beriman. Kekhusyukan ini juga diprediksi menjadi barang berharga pertama yang hilang di umat Islam kelak. Kata Nabi, wa qala Hudzaifah, awal matafaquduna min dinikum khusyu'a. Sahabat Hudzaifah berkata, hal pertama yang hilang dari agama kalian nanti adalah kekhusyukan. Itulah tanda kiamat. Kalau sholat untuk 5 kali sudah hilang khusyuknya, ada 40 orang, kiamat tertentu. Ya, ini benar ini. Jadi Hudzaifah ini kata Nabi mendengar begitu disampaikan ke umatnya. Nah, jadi sudah diketahui bukan hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban saat mengerjakan ibadah sholat. Khususnya baru umat muslim juga dituntut menunaikan secara khusyuk. Apabila hidayah, banyak maaf, mudah-mudahan ini baru separuh kaji khusyuk itu. Insyaallah bab kedua nanti di hari Senin. Mudah-mudahan masih bisa diperjalankan. Kalau ini mudah-mudahan kaji di sini nanti terusnya melalui dunia awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.